Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 untuk muatan SPDP, Seni, Budaya, dan Prakarya, kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah properti dan pola lantai tari. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Nah, kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan properti tari. Properti tari adalah semua alat selain kostum dan perlengkapan panggung yang digunakan untuk mendukung gerakan tarian dalam peragaan karya tari. Berikut ini kegunaan atau fungsi properti tari pada peragaan karya tari. Yang pertama, properti tari dapat menambah nilai estetika atau keindahan tampilan karya tari. Yang kedua, properti tari sebagai media penyampaian makna tari kepada penonton. Yang ketiga, properti tari dapat memperkuat karakter atau watak tokoh yang diperankan oleh penari. Dan properti tari dapat memperjelas gerakan yang dilakukan oleh para penari. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh tari dan propertinya. Yang pertama, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah lilin dan piring atau tatakan lilin. Kemudian, tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Properti tari jaipong adalah selendang atau yang disebut juga dengan sampur. Yang ketiga, tari klono topeng yang berasal dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Propertinya adalah topeng dan selendang atau sampur. Kemudian, tari bondan yang berasal dari Jawa Tengah. Properti tari bondan yang pertama payung, kendi, boneka bayi, dan selendang atau sampur. Tari ngremo atau tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Properti tari ngremo atau remo adalah selendang atau sampur. Berikutnya, tari pendet yang berasal dari Bali. Properti tari pendet adalah bokor janur yang berisi dengan bunga. Ada juga tari legong yang berasal dari Bali. Properti tari legong adalah kipas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pola lantai tari. Pola lantai tari adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh para penari, atau dapat juga diartikan sebagai formasi atau susunan yang dibentuk oleh beberapa penari dalam tari kelompok. Dalam peragaan karya tari, pola lantai tari memberikan kegunaan atau fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, menata gerakan yang dilakukan penari. Yang kedua, menciptakan kekompakan dalam tarian kelompok. Yang ketiga, mempermudah penari dalam melakukan perpindahan posisi dan gerak, sehingga tidak mengganggu pergerakan dari penari lainnya dalam tari kelompok. Yang keempat, pola lantai tari dapat menambah nilai estetika peragaan karya tari. Secara garis besar, macam pola lantai tari dibedakan menjadi pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Kemudian, kedua macam pola tersebut dikembangkan menjadi pola-pola yang lainnya. Pola lantai lurus dikembangkan menjadi pola vertikal, pola horizontal, pola diagonal, dan pola zigzag. Sedangkan pola lantai lengkung dikembangkan menjadi pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola melingkar atau lingkaran, serta pola angka 8. Pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal membentuk garis lurus dari
kanan ke kiri, atau sebaliknya, dari kiri ke kanan. Nah, pola lantai horizontal dapat digambarkan sebagai titik-titik yang berjajar secara horizontal. Contoh tari yang menggunakan pola lantai horizontal misalnya adalah tari Saman dari Aceh. Contoh tari lainnya yang menggunakan pola lantai horizontal, misalnya tari Ratuh Jaro yang berasal dari Aceh. Ada pula tari Indang yang berasal dari Sumatera Barat. Pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal membentuk garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya, dari belakang ke depan. Jika digambarkan, dapat berupa barisan titik-titik secara vertikal. Contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal, misalnya tari Yospan yang berasal dari Papua. Ada pula tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal membentuk garis lurus menyudut dari kanan ke kiri ke kanan, atau gabungan keduanya. Jika digambarkan, dapat berupa titik-titik yang menyudut dari kanan ke kiri, atau kiri ke kanan, atau gabungan keduanya. Contoh tari yang menggunakan pola lantai diagonal misalnya tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Barat. Ada pula tari Sekapur Sirih yang berasal dari Jambi. Pola lantai lengkung. Pola lantai lengkung pembentuk garis lengkung kanan ke kiri dengan lengkungan menghadap ke depan atau ke belakang. Jika digambarkan dapat seperti berikut ini. Contoh tari yang menggunakan pola lantai lengkung ke depan, misalnya tari Pendet yang berasal dari Bali. Dan pola lantai lingkaran. Pola lantai lingkaran membentuk garis secara melingkar. Jika digambarkan berupa titik-titik yang dibuat secara melingkar. Contoh tari yang menggunakan pola lantai lingkaran, misalnya tari Kecak yang berasal dari Bali, tari Randai yang berasal dari Sumatera Barat, dan ada pula tari Mak Badong yang berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.